Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata pelajaran prakarya kewirausahaan. Kali ini kita akan belajar bersama tentang materi perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi bersama Bunia. Baik, kita lanjut masuk ke materi. Pada materi ini kita akan membahas tiga materi, yaitu yang pertama itu apa makanan khas daerah, yang kedua mengapa makanan khas daerah, dan yang ketiga mengapa makanan khas daerah dimodifikasi. Nah, kita akan masuk ke yang pertama, makanan khas daerah itu apa. Nah, makanan khas daerah biasa dikonsumsi di suatu daerah, dan karakter masakan di suatu daerah itu akan biasanya berbeda-beda mengikuti budaya, kemudian daerahnya, dan bahan apa yang dihasilkan di daerah tersebut. Contohnya perbedaannya apa, akan kita bahas. Yang pertama itu masakan khas dari Jawa Barat. Makanan khas dari Jawa Barat itu karakteristiknya itu adanya sayur mayur mentah yang biasanya ada karedok dan sebagainya, dan biasanya sayur-sayur mayur mentah itu dikonsumsi sebagai lalapan. Kemudian ciri khas yang lainnya yaitu sedikit pedas dan asam. Kemudian dominan masakan terbuat dari ikan. Contohnya ada pepes ikan di atas ini. Kemudian ada karedok. Nah, lanjut. Kemudian makanan dari Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah itu banyak menggunakan bawang putih sehingga rasanya dominan gurih. Kemudian banyak menggunakan santan. Nah, ini juga mengakibatkan makanan tersebut berasa gurih. Contohnya ada kupat tahu, buntil, sale pisang. Nah, kemudian makanan khas dari Yogyakarta. Nah, ciri masakan terlalu manis dan gurih. Untuk bumbu dominan menggunakan ketumbar dan selalu diberi gula. Contoh makanan khas daerah dari Yogyakarta yaitu ada geblek, jadah tempe, geplak, yangko, gudeg, dan oseng mercon. Kemudian lanjut ada dari makan khas dari Jawa Timur. Itu menggunakan terasi dan petis sebagai pemberi rasa pada masakan. Kemudian rasanya agak pedas, dan masakan tersebut diolah dengan cara direbus, digoreng, dipepes, dan dibakar. Contoh makanan dari Jawa Timur yaitu ada rujak cingur. Kemudian makanan dari Sumatera, ciri khasnya yaitu dominan pedas, kemudian menggunakan santan, ada yang menggunakan santan. Kemudian sayur yang digunakan itu cuman beberapa saja. Contohnya itu ada nangka, kemudian kacang panjang, daun singkong, dan itu mungkin sering kalian jumpai di warung-warung masakan Padang, dan sayurnya itu saja. Kemudian contohnya dari makanan khas Sumatera yaitu ada rendang. Rendang merupakan hidangan peringkat pertama dalam 50 makanan terlezat di dunia oleh CNN Internasional. Jadi itu sudah mendunia makanan rendang itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah makanan khas dari Kalimantan. Bumbunya dominan lengkuas dan cabai, rasanya gurih dan manis. Terdapat sayur mayur yang dominan pahit, diolah dengan sayur-sayuran. Kemudian disajikan dengan sambal dan ikan asin kalau Kalimantan. Contohnya apa? Ada soto Banjar. Kemudian lanjut ada masakan dari Sulawesi. Ciri khasnya itu berbahan dasar ikan laut. Kemudian rasanya asam dan pedas. Kuahnya bersantan, ada beberapa yang bersantan memang. Kemudian menggunakan cabai. Jadi makanya rasanya bisa pedas karena menggunakan cabai. Contohnya ada soto Makassar, kemudian jalangkote, dan bubur Manado. Nah, ini ada makanan khas dari Bali dan Nusa Tenggara. Ciri khasnya itu pedas, gurih, dan kaya rempah. Contohnya ada sate pusut, ada ayam taliwang, dan ada beberuk. Nah, di sini ada contoh-contohnya, bisa kita lihat bersama. Dan lanjut ada masakan khas dari Papua dan Nusa Tenggara Timur.
itu dominan rasanya itu pedas dan asam, kemudian berkuah dan sering menggunakan ikan sebagai lauk. Pengolahannya bisa direbus, diasap dan dibakar. Rempah yang sering digunakan dalam makanan khas Papua dan Nusa Tenggara Timur yaitu kunyit, jeruk nipis, garam dan merica. Contohnya ada kolo, ada papeda. Nah, itu gambarnya seperti apa makanannya, yang belum pernah melihat bisa dilihat di situ. Kemudian makanan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari nilai jual pariwisata suatu daerah, baik sebagai makanan khas yang dinikmati di tempat maupun sebagai oleh-oleh yang dibawa pulang. Makanan khas daerah masih dapat dikembangkan baik kualitas maupun kuantitasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, juga untuk dijual ke daerah lain atau wisatawan pendatang. Beberapa contoh terobosan yang dapat dilakukan untuk mengangkat citra makanan khas daerah, yaitu yang pertama itu menunjuk satu produk untuk menjadi ikon dari daerah tersebut. Yang kedua yaitu aturan untuk mewajibkan hotel atau penginapan untuk menyajikan welcome drink. Jadi setiap tamu yang datang itu disuguhi minuman khas daerah tersebut. Setelah itu yang ketiga bisa membuat pembuatan kemasan yang menarik dan bertuliskan oleh-oleh khas daerah tersebut. Nah, itu untuk menunjang mengangkat citra makanan khas daerah. Kemudian pemerintah dan instansi-instansi swasta berpihak pada upaya pengembangan produk kreatif berbasis budaya. Salah satu upaya mempromosikan produk makanan khas Nusantara kepada dunia internasional adalah dengan menetapkan ikon kuliner Indonesia pada 14 Desember 2012. Ikon kuliner Indonesia saat ini diwakilkan oleh 30 jenis makanan khas Indonesia. Makanan ini terdiri atas makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup yang dipilih dari seluruh Nusantara, jadi dari berbagai daerah. Kemudian makanan ini menjadi hidangan yang wajib disajikan pada acara internasional. Pengenalan ikon kuliner Indonesia kepada dunia internasional tidak hanya dari resep dan rasa masakannya, melainkan cara penyajian, sejarah, kemudian filosofi dan cerita-cerita yang berkaitan dengan makanan khas tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat bersama, ini merupakan contoh dari ikon kuliner Indonesia yang berbahan dasar hewani. Ada berbagai macam contoh di sini, bisa kita lihat bersama. Kemudian, dan yang ini makanan ikon kuliner Indonesia yang berbahan dasar nabati. Jadi makanan-makanan ini yang biasanya kita temui di acara-acara internasional. Nah, kemudian, tadi kenapa sih kita harus berwirausaha makanan khas daerah? Yang pertama, yaitu produknya sangat bervariasi. Yang kedua, bahan baku mudah didapat. Nah, yang ketiga, teknologi pengolahannya cukup sederhana dan mudah dipelajari. Kemudian, investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Selanjutnya, pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat. Pasarnya juga terbuka. Kemudian makanan khas daerah termasuk makanan yang merupakan kebutuhan wajib dikonsumsi oleh manusia. Jadi istilahnya makanan tersebut tidak pernah ditinggalkan. Jadi mesti lakunya. Kemudian tadi ada mengapa makanan khas daerah dimodifikasi? Yang pertama, menambah daya tarik terhadap makanan khas daerah tersebut. Kemudian yang kedua itu mencegah banyaknya produk impor. Jadi kita meminimalisir produk impor dengan cara mengkreasikan masakan khas daerah. Kemudian yang ketiga, mengangkat citra makanan khas daerah ke mata dunia. Oke, baik, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.